Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih sehat semuanya? Alhamdulillah Pak, sehat. Amin. Nah, ya, pelajaran kita ini tentang Al-Quran dan hadis ya. Ya Pak. Kelas 7 ini ya. Ya Pak. Baiklah, kita absen dulu ya. Arik, Hadir Pak. Haikal, Hadir. Bintang. Nggak hadir Pak. Hadir Pak. Kenapa dia? Sakit. Sakit. Kit. Diki, Nggak hadir Pak. nggak hadir. Kit. Hadir Pak. Oh iya, baik. Baiklah, kita akan memulai pelajaran ini. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah, kita langsung aja ke materi. Materi kita hari ini adalah tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Langsung saja. Diawali dengan ini ya. Keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tentu tidak lepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya Pak. Tentu dalam menjalankan kewajibannya, kendala dan masalah pasti akan datang. Kemampuan manusia yang terbatas pasti akan menjadi inti permasalahan. Apakah mereka akan mampu melewati kehidupannya dengan baik atau tidak? Maka dalam hal ini, setiap manusia akan membutuhkan pegangan hidup yang akan menuntunnya pada jalan yang lurus. Al-Quran dan hadis akan menjadikan perjalanan hidup manusia terarah, tentunya dengan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Ya Pak. Mengerti? Mengerti Pak. Alhamdulillah. Langsung aja kita masuk ke poin yang pertama, pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Quran, yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada dibuktikan dengan dibaca oleh ratusan juta umat manusia. Meskipun mereka tidak tahu artinya dan tidak dapat menulis aksaranya, diatur tata cara membacanya, panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya, sampai pada etika membacanya. Dipelajari susunan kosakata dan kata per kata dan juga makna kandungannya dan sebagainya. Kita bakal mengenal Al-Quran lebih dekat lagi, mengingat cerita aja ya. Dari kutipan di atas, kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Pak. Turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawa nabinya Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Membacanya bernilai ibadah, fungsinya antara lain menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik, dan permasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lainnya dengan tulisan maupun lisan. Mengerti anak-anak? Mengerti Pak. Alhamdulillah. Ya, kemudian saya akan membahas tentang pengertian hadis. Apa sih anak-anak hadis itu? Ada yang tahu? Hadis. Perkataan Nabi. Ya, boleh masuk. Ada yang lain ada? Pekerjaan Nabi. Ya, bisa juga. Ya, Bapak akan menjelaskan dengan lebih terperinci. Hadis berasal dari kata hadasa. Benar? Bukan Pak. Aduh, kok bukan? Emang gitu tak Pak? Iya, Oh, benar. iya. Hadasa. Kita menurut buku ini. Jadi, hadis berasal dari kata hadasa, yang berarti baru, peristiwa, muda, perkataan, cerita. Adapun menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan taklid Rasulullah SAW. Sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Secara harfiah, hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan, berita, perkataan yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Perlu diketahui, terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Ngerti anak-anak? Iya Pak. Alhamdulillah.
pinter ini ya. Oh, pinter Pak. Ya, alhamdulillah. Masuk bagian poin kedua, keistimewaan Al-Quran. Sebagai pedoman hidup umat manusia, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibandingkan kitab-kitab suci lainnya. Di antaranya, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. Juga ajaran-ajaran dari Tuhan yang berupa wasiat. Al-Quran juga mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Sebelumnya. Ngerti anak-anak? Iya. Ya. Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Kewajiban kita menjaganya dari serangan pihak-pihak yang menginginkan Al-Quran itu berubah. Meskipun kita tidak mampu menjaganya, maka Allah pasti akan menjaganya, dan Allah adalah sebaik-baiknya zat yang maha menjaga. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah. Juga tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Dari sudut inilah maka kita menyaksikan sendiri betapa banyaknya kebenaran yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern ternyata sesuai dan cocok dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Benar? Banyak kan kejadiannya? Ya, sudah banyak terbukti. Jadi apa yang ditemukan adalah memperkokoh dan merealisir kebenaran dari apa yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, dan tidak sukar pula mengamalkannya. Asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar Al-Quran dapat disiarkan kepada akal pikiran dan seluruh pendengaran, sehingga dapat menjadi kenyataan dan berterus menjadi suatu perbuatan. Mengerti anak-anak? Mengerti Pak. Alhamdulillah. Ada poin yang ketiga tentang hadis warisan Rasulullah. Hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran ada namanya hadis. Hadis. Ya. Ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini. Namun dalam perjalanannya, Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis karena khawatir akan bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran. Istilah lain yang identik dengan hadis adalah as-sunnah. Namun beberapa ulama membedakan pengertian keduanya. Kelompok muhaddisin ahli hadis mengemukakan pengertian as-sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat lahir dan batinnya, ataupun perjalanan hidup sejak sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti bertahanus di Gua Hira maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Pengertian sunnah inilah yang identik dengan hadis, meskipun beberapa ulama membedakan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Adapun sunnah adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, yaitu kebiasaan yang hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dibedakan menjadi ada 3 ya anak-anak. Ada Iya, hadis Pak. kauli, hadis fi'li, hadis takriri. Tahu ya, alhamdulillah pinter nih. Pinter Bang Pak. ya. Hadis kauli yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Hadis fi'li, perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Hadis takriri, keadaan Nabi SAW yang mendiamkan, tidak berkomentar dan tidak menyanggah, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Jadi hadis kauli itu yaitu hadis-hadis yang diucapkan. Jadi ucapan Nabi ini yang didengar oleh para sahabat dan tabi'in, turun temurun terus turun temurun sampai ke masa kita sekarang.
Hadis fi'li adalah suatu perbuatan Nabi. Segala sesuatu perbuatan Nabi yang dilakukan oleh Nabi. Yang itu tadi, yang bersanad turun-temurun hingga sampai kepada kita. Itu namanya hadis fi'li, perbuatan-perbuatan Nabi. Hadis takriri, keadaan Nabi yang mendiamkan, tidak berkomentar dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Sampai sini ngerti anak-anak? Ngerti Pak. Ngerti, Pak. Alhamdulillah, kita lanjut ke poin keempat. Fungsi Al-Quran dan hadis. Adapun fungsinya Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam. Bagi mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam. Semuanya sudah terjelaskan di dalam Al-Quran. Fungsi Al-Quran secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, pertunjukan hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Adapun fungsi hadis anak-anak secara umum adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran dan hadis, mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran. Karena sebagian ayat Al-Quran memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian. Telaah artinya. Iya, Pak. Oleh karena itu hadis memiliki peran, yaitu harus diingat ini. Apa tuh, Pak? Nah, yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, memerincikan ayat Al-Quran yang global, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Jadi ya, perlu diingat itu tadi poin-poin pentingnya, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Jadi hadis ini, anak-anak sekalian, Iya, Pak. hadis ini sebagai pencari solusi atas apa yang kita alami di masa sekarang yang tidak terjelaskan dalam Al-Quran. Jadi hadis ini berperan penting dalam menentukan haram tidaknya perbuatan itu. Misalkan ya, baiklah anak-anak, mungkin segitu aja materi dari Bapak yang Bapak jabarkan hari ini. Jika dirasa kurang ada atau sedikit ada yang mengganjal yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, silakan anak-anak yang ingin bertanya. Ya Pak. Oh, langsung nunjuk nih, mantap nih anak ini. Ya, apa pertanyaan kamu? Siapa? Haikal ya? Haikal Pak. Haikal, mantap ini. Ya, silakan Haikal, apa pertanyaannya? Apakah Al-Quran dan hadis ditujukan untuk seluruh umat manusia, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Apakah Al-Quran dan hadis ditujukan kepada seluruh umat manusia? Nah, oke, ini pertanyaannya bagus sekali nih dari Mas Haikal ya. Anak-anak, Iya, Pak. kita kasih hapus dulu Mas Haikal. Cek. Nah, jadi perlu diketahui anak-anak, Al-Quran dan Al-Hadis itu boleh diterima oleh semua umat manusia. Namun Al-Quran ini dan Al-Hadis lebih tertuju dan terperinci ini bagi umat Islam. Namun ada banyak umat-umat non-muslim juga yang belajar tentang Al-Quran. Nah, kenapa sih Al-Quran itu buat seluruh umat manusia? Jadi gini, jadi anak-anak, mungkin Bapak persempit jawabannya. Oke, Boleh. Pak. Nah, boleh. Karena Islam itu milik segala umat manusia. Siapa? Boleh dipelajari. Mungkin dengan dipelajari itu, maka hati yang mempelajarinya akan terbuka. Karena Al-Quran dan Al-Hadis ini adalah pedoman hidup manusia. Berarti Islam bukan, Pak? Ya, umat Islam bisa juga. Itu terperincinya. Tapi bagi seluruh umat manusia juga boleh mempelajari Al-Quran tanpa terkecuali.
Artinya Al-Quran dan hadis boleh dibaca oleh siapapun. Siapapun menungso yang ada di dunia ini boleh membacanya. Manusia, siapapun itu. Sabar tuh, Pak. Haikal, sudah jelas? Jelas Pak. Alhamdulillah. Yang lain ya? Pak. Oh boleh. Harik, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tentang Al-Quran dan hadis nih, Pak. Iya. Al-Quran dan hadis ini jika diteguhkan untuk manusia itu apakah buat bahagia, Pak? Oh oke. Baiklah, pertanyaannya bagus sekali nih dari Mas Arik tadi ya. Kasih hapus dulu coba anak-anak pertanyaannya. Ya. Jadi apakah seseorang yang belajar Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya akan merasa bahagia? Bahagia, iya, Pak. Tentu saja. Ada banyak orang yang mempunyai banyak harta, namun kebanyakan dari orang itu tidak bahagia karena mereka belum ada yang namanya iman di hati. Oke, siap. Tapi jika dibalikkan, jika ketika Anda punya iman ini tadi yaitu dengan mempelajari Al-Quran dan hadis, uang yang masuk walaupun cuma sedikit itu akan terasa cukup. Berbeda dengan yang kaya tadi, jika si kaya ini belum punya iman. Iman dalam artian Al-Quran dan hadis, berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Artinya anak-anak di sini sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari atau berpedoman terhadap Al-Quran dan hadis. Begini anak-anak, jadi cobalah kalian praktekkan nanti sampai di rumah, pelajari Al-Quran, cari guru yang bisa mengajarkan kalian. Bapak di sini hanya mengasih materi. Kalau mau belajar sama Bapak juga bisa di rumah. Nah, jadi hukumnya wajib bagi kita sebagai umat Islam untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Ini sangat penting bagi kita. Kita hidup di bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Selain sholat juga kan kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran dan hadis. Jadi sudah sebaiknya kita sebagai umat manusia mengamalkan segala amalan yang sudah diwajibkan kepada kita, seperti halnya membaca Al-Quran, menelaah hadis. Juga kita harus belajar dengan orang-orang yang sudah berilmu. Oke, baiklah anak-anak, mungkin segitu aja penjelasan dari Bapak. Arik sudah mengerti, Arik? Mengerti, Pak. Alhamdulillah. Ya, baiklah. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup Pak. Cukup, Pak. Alhamdulillah anak-anak, ya Allah. Baiklah. Jika dirasa tidak ingin ada yang ditanyakan lagi, mari kita akhiri pelajaran matkul kita hari ini. Satu pesan Bapak, belajarlah Al-Quran, belajarlah hadis, karena ini pedoman bagi kita seorang umat muslim. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Harus kalian tahu bahwasanya jika kalian dapat menguasai Al-Quran dan hadis, insya Allah jika kalian berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah kalian gak akan pernah tersesat. Amin, Allah. Amin, 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 amin. Bila anak-anak jika dirasa tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kemudian kita akan bertemu minggu depan. Iya, Pak. Pelajaran yang sama Al-Quran dan hadis. Hadis. Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, Bapak akhiri pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Allah, Bapak mohon ampun. Wallahul muwaffiq illa aqwal min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak beres-beres dulu. Jika kalian yang keluar duluan silakan. Ya, Pak.